Lalu fayusbahu finnar sabghatan, maka dia dicelupkan ke neraka itu sebentar saja. Dia yang paling senang hidupnya, nggak pernah susah, sehat, kekayaannya banyak, tidak kamu orang, punya kekuasaan, pokoknya paling enak hidupnya. Lalu Allah bertanya, ya bena Adam hal ra'aita khairan qattu, ya wahai anak Adam, apakah kamu merasakan adanya kesenangan, ya, atau apakah kamu merasakan sebuah kenikmatan? Dia menjawab, wallahi ya Rabbi, ya. Fayaqulu la wallahi ya Rabbi. Dia mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak pernah merasa nikmat sama sekali dalam hidup. Sekarang pertanyaannya, kira-kira siksa apa yang bisa melalaikan nikmat kalau tidak neraka? Enggak ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang senantiasa kita rasakan. Salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita bab zuhudnya. Hadis nomor berapa? Nomor pinten? Berapa? 55. Iya, bab tentang zuhud terhadap dunia. Hadisnya nomor berapa? Hadis nomor 2 Pak, sampun. Nomor pinten Pak? Genten Pak Masir ini pun kita baca hadis nomor 2 aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jalasa, telah duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam alal mimbari, di atas mimbar. Jadi Nabi pernah duduk di atas mimbar, berarti mimbarnya tidak seperti ini, karena bisa digunakan untuk duduk ya, seperti yang panjenengan saksikan di Masjid Nabawi itu. Wa jalasna khawlahu, dan kami duduk di sampingnya. Faqala, maka Nabi bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'ti ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ya, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, sesungguhnya dari sesuatu yang aku khawatirkan atas kalian sesudahku adalah dibukanya lebar-lebar kemewahan dunia dan perhiasannya. Jadi inilah godaan yang kita rasakan saat ini,
sehingga orang-orang yang asalnya baik, asalnya lurus bisa bengkok, yang asalnya baik bisa tidak baik. Karena apa? Kemewahan yang didapatkan. Dan dunia ini merupakan salah satu ujian di antara ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, yaitu keindahan dan kemewahannya. Mungkin di antara kita mengenal ya, seseorang yang istiqamah ketika dia tidak memiliki apa-apa atau belum menjadi apa-apa, tetapi kemudian dia berubah dan menjadi tidak istiqamah dalam ketaatan dan ibadahnya disebabkan oleh kemewahan duniawi. Dan ini di panggung kehidupan dunia ini kita bisa saksikan bersama bagaimana dunia ini kelezatannya, kemewahannya, fasilitasnya bisa merubah prinsip-prinsip seseorang dari hal yang baik menjadi tidak baik. Dan inilah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada kita. Maka kalau apa yang ditakutkan berarti hati-hati jika kita kaum muslimin ini mendapatkan nikmat dunia yang begitu luar biasa ya, yang sangat banyak. Itu jangan sampai kemudian terjadilah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran ya, di dalam surat Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi mereka menyangka bahwa harta yang mereka kumpulkan, mereka hitung itu akan membuat mereka menjadi kekal. Padahal di dalam riwayat-riwayat hadis kita telah kaji, sesungguhnya rezeki Allah itu ditanya dari dua sisi. Yang pertama itu dari mana kamu dapatkan, yang berikutnya kenapa? Ya, kemana kamu belanjakan. Hari ini tadi saya ngambil uang di BSI untuk korban 35 juta Pak, miliknya teman-teman kita. Ini kuentan wong jopo duit situ suwe gak mari-mari. Ternyata saya lihat tumpukannya itu sama enten 100 ribu. Berapa nggak tahu berapa miliar Pak. Pokoknya per ibu, seorang ibu. Tas besar itu penuh. Uangnya merah semua. Ya, ada yang biru satu gendel. Nggak tahu satu gendelnya berapa. Pokoknya di mejanya teller itu penuh. Makanya gak mari-mari si wong situ ternyata ngambilnya banyak. Nggih, dilirik tok, gak usah takok. Nah, begitu. Wa anhu, dan dari Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya khulwatun khadratun. Sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona. Khulwa itu arti aslinya adalah manis. Ya, khadiratun itu hijau. Jadi orang itu sangat suka dengan sesuatu yang manis dan berwarna hijau. Kalau hijau itu kalau dipandang itu akan menyejukkan mata. Ya, makanya kalau ada orang itu seperti tadi saya ceritakan, memandang uang yang merah-merah, matanya menjadi hijau. Motornya lu hijau, kan gitu ya Pak ya istilahnya. Ya. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan dunia ini kepada kita. Fayangdhura, maka Allah akan memperhatikan kaifa ta'malun, apa yang kamu lakukan dengan dunia ini. Jadi memang dunia ini dijadikan oleh Allah, diserahkan Allah untuk kita manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Ya, wakil Allah Ta'ala untuk mengelolanya. Ya, dan manusia punya kemampuan untuk mengolah bumi ini dengan baik. Panjenengan bisa lihatlah hasilnya bagaimana. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kamu terhadap masalah atau urusan dunia. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari
zikrullah. Ya, seperti dalam surat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang beriman yang bisa ngontrol diri. Janganlah sampai melalaikan dirimu, anak-anakmu, ya, hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini menurut para ulama itu yang punya orang yang zuhud itu tidak pernah meletakkan dunia itu di hatinya. Dunia itu hanya diletakkan di tangan, tidak pernah masuk ke dalam relung hatinya. Sehingga ketika ada panggilan untuk melakukan infak, sedekah, wakaf atau apa ringan sekali dia keluarkan. Wattaqun nisa, dan terhati-hatilah terhadap wanita. Maksudnya godaan wanita. Ya. Berapa banyak bapak-bapak yang masya Allah secara fisik itu gede dukur, brongosin jelaprang, ditelepon langsung pepleh, ditelepon tak, halo, langsung pepleh Pak. Dan berapa banyak orang yang melakukan tindakan korupsi atau yang lain gara-gara kepincut seorang wanita. Ya. Makanya itu perlu hati-hati terhadap godaan wanita. Ternyata yang kuat itu laki-laki apa perempuan, Pak? Perempuan. Makanya ada sinetron suami takut istri. Ya, ada yang takut banget sama istrinya ya. Padahal dia tidak salah apa-apa. Sedangkan Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin, pengatur, pendidik, perawat para wanita. Jadi kalau panjenengan sebagai seorang laki harus memposisikan sebagai supir ya dalam rumah tangga. Jangan menjadi apa? Kernet ya. Ya, harus begitu. Memang itu Allah yang memberikan wewenang kepada kita kaum laki-laki. Nah, dan hati-hati terhadap godaan bujuk rayu seorang wanita. Ada kisah ya dalam hadis yang panjang itu ya. Ada seorang ulama yang dia itu ahli dalam pengobatan. Lalu dia dititipi oleh kawannya yang mau pergi untuk merawat adiknya yang sakit. Tidak mau asal, tidak mau. Akhirnya katanya temannya, tak bikinkah rumah di sebelah rumahmu, nggak kumpul kamu. Oke. Ya. Akhirnya dia datang, ngasih makannya dikei katanya. Ya. Lama-lama kok sawangannya gak enak, mosok wis pirang-pirang dino gak kenal jenenge sapa, terus ditakoni. Lama-lama cangkruan, lama-lama terjadi zina, kan begitu ya. Ya. Akhirnya terjadilah pembunuhan karena dia sangat khawatir kedoknya menghamili perempuan itu terbongkar. Akhirnya terjadilah pembunuhan, bahkan dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala. Dan itu seorang yang alim ya, kalah dengan setan ya, dengan senjata para wanita. Dan dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Nabi ya, tidaklah aku tinggalkan fitnah terbesar bagi seorang laki-laki melebihi fitnahnya seorang wanita ya. Kecuali tentunya wanita yang muslimah, mukminah. Ini bukan fitnah. Bahkan perempuan yang muslimah, mukminah ini bagian dari teman, partner bagi seorang mukmin untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, paham ya, ini tidak semua wanita loh yang dimaksudkan. Jadi orang-orang yang mukminah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang qanitatun, hafizatun dan seterusnya, itu adalah profil wanita-wanita yang mengantarkan suami-suaminya, anak-anaknya meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan. Maksudnya tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya,
illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia ini disebut dalam Al-Quran adalah laibun walahun wa tafakhur bainakum fil amwali wal aulad, sendagura, permainan, berbangga-bangga dalam urusan harta dan keturunan atau anak-anak. Isinya dunia begitu. Maka panjenengan saya jangan sampai tertipu. Jangan mengejar dunia dengan mati-matian, karena sesungguhnya itu disebutkan mata'un ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, kesenangan yang menipu itu bagaimana? Ya, misalkan ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita karena fisiknya, ya, mungkin dirabi temen ngono ya. Kira-kira nek teko nang kemanten niku ngelirik wong liya apa gak kira? Nek ana sing ayu niku ngelirik napa ngaten? Nek mboten terus jawab, berarti tanda tanya. Nek Pak Masuri mboten kan, Pak Masuri kan orang zahid ya. Batin mawon terus. Kan kalau ada orang itu kadang terpukau dengan orang lain. Waduh, ganteng, masya Allah gitu. Ya, koyak sampean pian ya, pian, jangan pian. Tapi kalau di akhirat kan nggak ada bidadari itu yang ngelirik suami orang, nggak ada. Kalau di sini mesti ngelirik, Pak. Buka konangan. Andai kata bisa di print meripat sampean nonton dipasang. Kenapa caranya? Bukan, yang kabel itu loh, yang bisa dicolokkan seperti print itu loh Pak, kabel apa? USB. Konangan kuape waduh. Ya. Makanya kemudian ya Ali bin Abi Thalib itu punya istri yang cantik ya. Siapa? Fatimah Az-Zahra, cantik sekali. Itu pun Nabi mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya bila engkau melihat wanita pada pandangan pertamamu itu adalah rezekimu, kon baleni laknatmu. Wahyu wis mari ngoten tok, mboten terus diwasno mulai ndukur sampai mboten. Karena di Al-Qur'an hendaklah laki-laki itu menundukkan pandangannya dan perempuan juga menunduk pandangan. Jangan sampai bersepi-sepi lah. Ya. Jangan sampai laki perempuan yang bukan mahram, la yakhluwanna rajulun wa imra'atun illa ma'a mahram, kan gitu ya. Janganlah benar-benar seorang laki-laki dan perempuan itu menyendiri dan tidak ada mahramnya. Makanya di dunia modern ini banyak perselingkuhan. Kenapa? Kantornya direktur mbak sekretaris itu sak ruangan. Gini apa mboten? Golek sekretaris wedok talanan. Perempuan ngelirik mboten kira-kira direktur. Padahal ngelirik ya kan. Makanya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sing enak niku dipisah ruangane ya. Misalkan perlu ya pakai telepon gitu, telepon yang lokal itu. Ya itu lebih selamat daripada satu ruangan. Kalau banyak orang dalam ruangan itu misalkan masih kemungkinan selamat itu besar. Tapi kalau 2 orang dengan ruangan tertutup, selamat itu saktinya luar biasa. Kenapa? Karena biasanya yang dicari itu sekretaris itu di samping pinter, cerdas, cekatan, cermat, good looking. Yeah. Padahal sakjane masih gak ayu sing pinter kerjane beres kan gak apa-apa hasil ini. Tapi mesti enten syaratnya berpenampilan menarik. Menarik siapa maksudnya? Menarik direktur. Termasuk di lobi-lobi Pak ya. Di lobi-lobi itu yang ditaruh itu perempuan cantik apa enggak? Ya itulah dunia modern yang jenengan sedang hadapi. Belum lagi dari handphone ya, macam-macam sudah. Pokoknya saat niki niku gak ono mripate kiai steril gak rungu niku. Gak ono. Wong maca Qur'ane mekutu iklane ya nggih. Teng banget nggih. Ya. Wong gak diklik kayak metu apa maneh
Diklik. Ya tambah belarah. Makanya jari-jari ini juga harus dinasihati. Jari-jariku mulane nek wis kadung asing ngeten terus sae. Betul Pak ya? Makanya kemudian mudah-mudahan alat-alat yang Allah berikan pada kita dunia ini sebagai wasilah yang mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Dunia yang barokah itu bagaimana sih? Nikmat dunia yang semakin panjenengan dapatkan dari Allah, dan itu menjadi membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu barokah namanya. Semakin banyak uangnya, semakin banyak infaknya, semakin besar kekuasaannya, semakin banyak manfaatnya bagi anak buah dan masyarakat. Ini adalah hal yang barokah. Kalau dia seorang pengantin ya, pengantin sebelum dia menikah ibadahnya biasa, ketika menikah malah luar biasa, itu barokah ya. Nah ijen sawargap wong loro ngelembosi perlu ditanya itu, perkawinanmu itu gimana ya. Wong mari rapi utama ngelembosi karung ya. Kudune dunia dihadapi berdua kan menjadi lebih ringan asalnya satu. Nggih, ngoten nggih teori ini aslinya. Tapi kenyataannya kan boten ngoten nggih. Kenyataan kan boten. Nah, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diberikan Allah ilmu yang barokah, istri yang barokah, pekerjaan semuanya barokah. Dungane Nabi waktu ada orang menikah ya itu dok. Barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya Pak? Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagimu atas hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas hal-hal yang buruk. Buruk tetap barokah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu dalam kebaikan. Kalau kumpul gak jadi api ya atau pisah ya, kan begitu kalau prinsipnya. Makanya dungong ini ya nak salah ya, muka-muka rukun sampai kakek nenek yang delok rukun dalam hal apa nek padha maini terus rukun nggih. Nek padha maini rukun Pak, sing lanang bantar sing wedok tombok mesti rukun. Nek gak rukun niku gak padha, sing situ ahli salat, sing situ ahli ngucut. Gak rukun mesti. Ada kok di tempat saya Pak, tertangkap polisi kedua-duanya rukun. Yang laki-laki ketangkap membawa sabu-sabu sebanyak biskuit kongguan. Ya, karena sudah bandar. Yang perempuan juga tertangkap juga setelah itu. Ya rukun aja nih, kan saling melindungi ya. Abu Jahal, Abu Lahab dengan istrinya rukun Pak, sampai tinggal di tengah Al-Quran ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab ya, rukun. Sama-sama musuhi Rasulullah, rukun. Jadi strateginya diatur berdua ya. Tapi kalau dia seorang mukmin dan mukminah juga rukun ya. Karena kedua-duanya ya dalam kehidupannya akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam konsep dan kehidupan dan tujuan yang sama. Berikutnya wa anhu, dan darinya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasun. Yatba'u mengikuti al mayyita mayyit. Orang mati itu disebut mayit, tidak disebut namanya. Kalau rohnya masih ada disebut Pak. Pak siapa? Kalau sudah meninggal rohnya hilang disebut mayiti wis teko atau ke rumah sakit ya. Ya. Salasun, 3 perkara. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Jadi kalau jenengan perhatikan, orang meninggal itu diikuti satu keluarganya, diikuti sampai ke kubur, diikuti ya. Kemudian juga hartanya ikut juga. Kadang punya mobil juga ikut mengantarkan beliau ke pemakaman, kan itu ya. Ya. Terus amalnya juga mengikuti. Amal apa? Amal baiknya ya ikut, amal buruknya ya ikut. Ya. Bahkan amal baik itu nanti akan diserupakan sebagai teman yang sangat cantik atau tampan di dalam alam barzah. Demikian pula yang buruk sebaliknya. Fayarji usnani,
yang dua kembali ke dunia, kembali, hartanya kembali, istrinya kembali, anaknya kembali, semuanya kembali. Ya. Bahkan cintanya yang setengah mati itu pun tidak ikut, ya, jasad itu tidak ditahan di rumah, sekalipun dia sangat cinta pada suami atau istrinya, malah biasanya mengatakan wis cepetno kuburan sakno mayite lah, ngoten nggih. Nah, sudah kembali memang begitu. Kalau tidak kembali itu berarti tidak normal, Pak. Ada orang Cina itu istrinya tidak dikuburkan, diawetkan kemudian tidur bersama mayat istrinya. Itu semua orang mengatakan dia nah, kemudian wayab kalau wahid yang tertinggal adalah satu, yaitu amalnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kembalilah ke dunia harta dan keluarganya. Malah orang mati itu langsung miskin, Pak, nol, dia nggak punya apa-apa. Makanya yang ditumpuk-tumpuk itu kalau tidak digunakan sebaik-baiknya rugi. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang cerdas, ya. Ada orang kaya dikatakan suki-suki ya gak digawa mati dunyane, kan begitu. Ada orang bilang gitu, katanya orang kaya itu ya tak gawa dunyaku, lapo gak digawa, ya apa carane, ya tak sedekahno cek katut, ya. Caranya begitu. Kalau ditumpuk mesti menjadi hak milik ahli waris, bahkan menjadi pertengkaran. Kalau buahnya itu sering bertengkar, Pak. Warisannya buahnya, terus yang satu ngaku, Mbak aku oleh wasiat ngini-ngini, ini bukti nih, oh, gak ono saksi nih, sampai ke pengadilan sekarang. Ya, katanya mbaknya, saya tanya berapa sih tanah yang diperebutkan itu? Tidak banyak kok, Pak. Kira-kira kalau dijual ya laku 2 miliar. Ya berarti akeh tuh nyanyi. Kalau mengatakan 2 miliar nggak banyak, itu berarti hartanya sudah banyak. Dan sidang itu sudah habis ratusan juta. Terus saya bilang, nek sampean ngene iso entek karo asline. Sampean yo gak uman, adik sampean yo gak uman. Pengacara ku kenal kok. Pengacara A dengan B lo kenal, ya. Tapi nggak mau adik saya, terserah jenengan kula ngaten. Ya, yang penting sebenarnya itu diselesaikan berdasarkan keluarga. Kalau memang kita nurut hadis Nabi bersabda la wasiata li warisin, tidak boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris yang sudah memiliki hak waris. Double-doublean gitu. Nggak boleh. Yang boleh adalah berwasiat pesan kebaikan. Kalau harta nggak boleh. Ya itu akhirnya menjadi masalah sampai sekarang. Wa yabqa amaluhu, dan yang tertinggal adalah amalnya. Ya. Semua orang itu nek diomongnya itu sadar, Pak, bahwa dia mati itu tidak bawa apa-apa. Kabeh wong ngeru. Tapi dong-dongi pas praktek itu masalah, Pak, kalau depan mbek dunya. Ngene apa mboten? Kalau harta itu belum dibagi, koyo-koyo garep. Wis gak garep. Barang ketika dibagi sudah di tangan, itu kadang menjadi masalah. Betul enggak, Pak? Koyo-koyo wis aku garep barang dibagi del. Satu orang dapat 2 miliar. Ngeluh mboten? Apalagi yang perempuan, nurut agama dapat berapa? Kalau laki-laki dapat 2 miliar, separuhnya. Sa-M mbek rong M, milih pun tipu. Orang sini tuh nggak harap duit, Pak, ternyata ya. Saya milih yang 1 miliar karena itu diridhoi Allah. Ngoten lho jawabannya. Itu bagian saya. Ancene nek 1000 mbek 2000 mek didik. Mek didik. Kon siji swaro, Pak. Masmu 2000 iki 1000 ya didik bareng miliaran yo gelegeken kalau tidak beriman, nggih. Betul itu, kalau tidak beriman mesti ngomong ini. Podo-podo anak cak gak iso ngono. Dari Gusti Allah tidak adil atau tidak update itu, ya. Pembagian waris itu tidak sesuai dengan zamannya. Karena ada orang bilang gitu, Pak, ya. Ya. Niku menungso keminter nih, ya. Ya. Dan kalau ini dilanggar,
banyak terjadi. Beberapa orang yang nakal dalam urusan waris karena tidak barokah, banyak menzalimi, itu banyak terjadi masalah nanti di tengah kehidupannya. Bahkan yang neriman itu kadang-kadang dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahannya. Nek kula panjenengan niku ya oleh ndonga ngeten, ya Allah paringi kula rezeki ingkang kuwatah tur barokah. Ya amin mawon. Biasa wong nek ditungakno ngoten amine buanter, nek ditungakno sabar gak patek. Muga-muga sampean sabar, gak patek amin. Tapi nek ditungakno muga-muga sing duwe pajeri situk dadi loro ngono. Amin. Enten pembimbing umroh niku ndongane ngoten-ngoten, kula diceritani kanca kula. Ditungakno dunyane amine bolak-balik. Marang konten oleh sangu akeh wong e boleh ndongakno sing akeh-akeh ngoten. Jadi begitu, seperti itulah godaan-godaan yang akan datang kepada kita dalam urusan harta. Makanya atas-atas, ya, atas-atas. Dan ada juga begini kasus di tempat saya, lucu. Kakaknya itu tidak punya putra, perempuan ya, dirawat oleh adiknya. Merawat. Setelah meninggal seharusnya harta itu kembali kepada orang tuanya kalau memang masih ada, kalau tidak ya ke saudara ke perempuan. Sing wedok nakal. Wong sing ngramut aku ya warisane sampai kabeh lho. Kok ono hukum ngono nggih. Sing ngramut terus oleh warisan, sing gak ngramut gak oleh. Hukum waris itu tidak berkaitan dengan ngeramut gak ngeramut. Yang penting anak masih betik ya apa tetap oleh warisan. Masih gak tahu moro nggih. Misalkan orang tua meninggal, anaknya 5, laki-laki 2, perempuan 3. Ono sing bau wedik kecilik bedik terus gak tahu mulai, pas mati mulai tetap oleh warisan. Dia dapat hak dari Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang anak. Bukan karena bedik terus kalau dia masuk Kristen baru terputus hak warisnya. Kan begitu. Ya. Karena tidak boleh orang kafir mewarisi orang mukmin atau sebaliknya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW melihat seorang ayah menghibahkan sesuatu pada anaknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, nanti ketemu kita di Bulu Maram, kita Bulu Maram. Apakah anak-anakmu yang lain kamu beri? Tidak ya Rasulullah, hanya ini yang menyenangkan hatiku yang saya beri. Napa? Jauh dikei kabeh, dikei nek gak kabeh. Seperti itu Pak, berlaku adil. Kalau orang itu anaknya yang tidak menyenangkan hati, sing dablek gak dikai, dia tidak akan berubah menjadi baik. Semakin dia akan mendendam kepada orang tuanya, mendendam kepada saudara-saudaranya. Itulah yang dicegah di dalam urusan muamalah ya. Kalau dapat ya dapat semua, kalau tidak ya tidak diberi. Sekalipun mungkin pemberiannya tidak sama rata, karena memang berkeadilan itu tidak harus sama. Kalau uang bisa sama Pak. Kalau bagian tanah ya wangel kan ya. Tanah di sini sekian gitu Pak. Ya saling merelakan antara saudara itu. Insya Allah itu cara yang sangat bagus. Ya. Sekarang yang terakhir hadis nomor 6. Wa anhu, dan dari beliau yaitu Anas. Qala, beliau menceritakan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan nanti orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia masuk neraka yaumal kiamat, pada hari kiamat. Ya. Lalu fayusbahu finnar sobgotan, maka dia dicelupkan ke neraka itu sebentar saja. Dia yang paling senang hidupnya, nggak pernah susah, sehat, kekayaannya banyak, tidak kamu orang, punya kekuasaan, pokoknya paling enak hidupnya. Lalu Allah bertanya, ya bena Adam hal ra'aita khairan qattu. Ya, wahai anak Adam, apakah kamu merasakan adanya kesenangan? Ya, atau apakah kamu merasakan sebuah kenikmatan? Dia menjawab,
wallahi ya Rabbi, ya. Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, dia mengatakan tidak ya Allah, saya tidak pernah merasa nikmat sama sekali dalam hidup. Sekarang pertanyaannya, kira-kira siksa apa yang bisa melalaikan nikmat kalau tidak neraka? Enggak ada. Gini betul. Di dunia ini orang pernah kaya mesti eling nek tau sugih, masih urip melarat ya. Disia-siakan anaknya, jatuh sakit, banyak hutang, tetap dia merasa saya dulu tuh kaya, mesti masih ingat. Gini betul. Seperti orang yang misalkan kecanduan judi Pak ya, sampai rumahnya terjual, mobilnya terjual, tanahnya terjual, dia masih ingat bahwa dia itu pernah kaya dan pernah merasakan nikmat. Lalu kemudian didatangkan juga wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dicarikan oleh Allah Ta'ala seorang yang paling menderita hidupnya di dunia, tapi dia adalah ahli surga. Fa yuqalu lahu ya ibn Adam. Ya, kemudian fayusbagu sabghatan fil jannah. Lalu dia dimasukkan ke surga sebentar, dimasukkan lalu ditarik. Lalu dia tanya, ya wahai hambaku, apakah kamu merasa menderita di dalam dunia dulu? Dia mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, hal marra bika syiddatun qattu. Apakah kamu merasakan penderitaan di dalam hidupmu? Fayaqulullah wallahi, tidak pernah saya menderita ya Allah, sama sekali tidak pernah menderita. Jadi panjenengan itu, saya kalau masuk surga itu hilang semua Pak. Kesulitan, sumpek, ruwet, masalah di dunia itu sudah hilang semua, lupa semua. Menjadi kesenangan-kesenangan yang tidak bisa dibayangkan. Makanya kalau ada orang cerita ya, di YouTube dia bisa masuk surga dan melihat surga, tapi cik nari duit nang wong iku ketabrus. Ya, apalagi ada yang cerita, betul Mas di videonya, seorang Habib masuk surga, bisa dia masuk surga lalu dia pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena merasa capek. Nang Quran ya suara gue gak pegel. Ini kan pembodohan dan pembohongan atas nama agama. Ya. Bujuk tapi ini atas nama agama dosanya lebih besar, apalagi mengatasnamakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang dikatakan ini dan itu. Bahkan ada yang diceritakan, saya lupa Habibnya siapa, yang cerita Habib Bahar ya. Dia cerita bahwa ada seorang Habib karena saking walinya itu tidak tidur 33 tahun. Tolong jam, tolong dino ini percaya kalau gak turu pinten 33 kan. Kalau dia sedang miring, tidur miring ke kanan lihat surga, kalau dangak nang atas melihat ars, kalau dia miring kiri melihat neraka, sehingga tidak pernah tidur 33 tahun. Cerita temenan ngoten. Diguyu wong sing gak pinter, apa mana sing pinter ya. Ini nggak mungkin orang gak tidur 33 tahun. Jangan bisa ngerasakan, pernah ndak tidur 2 hari. Ya napa rasane awake? Wis ngeleyang ngoten nggih. Ya lemes itu. Kalau 30 tahun masih hidup itu bertentangan dengan penelitian yang dilakukan orang Rusia. Orang Rusia pernah membuat penelitian, yaitu para tawanan itu disuntik terus, dipaksa untuk tidak tidur 15 hari. Beberapa orang meninggal dunia. Beberapa orang meninggal dunia. Bahkan 7 hari ke atas itu mulai pikirannya sudah mulai kacau balau. Makanya nikmat tidur itu betul nikmat yang besar. Sehingga ketika kita itu bangun tidur, kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Kan begitu ya? Ya. Kemudian dia menjawab, wa ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatal qattu. Dia mengatakan, saya tidak pernah menderita dan saya tidak pernah merasa adanya kesedihan dalam hidupku di dunia. Sampe eling-eling hadis niki nggih. Nek susah engko ilang. Nek susah mlebu swarga
hilang kabeh. Dan dunia itu disebut sijnul mukmin. Kenapa? Penjaranya orang mukmin. Dan surganya orang kafir. Sampai di penjara loh, jek ono sing duwe mobil, ono sing dadi pejabat, ono sing duwe wake sampai gak entek-entek ya. Karena bisa nyetak sendiri Pak, pegawai Bank Indonesia ya. Misalkan begitu. Sedangkan orang kafir ya, makanya kalau ada orang kafir melarat itu soro-sorone wong, wis kafir melarat, kudune soge. Nek gak soge rugi ya. Uang ini merupakan surga mereka, dan mereka ketika mati mereka pasti dimasukkan ke neraka. Enten sing bantai Pak ngoten. Masa Pak surga itu hanya milik orang Islam? Ya nek gak percaya setipun Quranmu lah. Apa angel-angel. Kalau adalah kalimat ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu yang bilang Allah. Ragu-ragu. Bahaya itu, bisa kafir kita. Ya, kalau ditanya bagaimana orang Kristen itu, nurut Al-Quran dia kafir, nurut Allah dia kafir. Selesai. Orang kafir disebut ya il kafir loh, gak tersinggung wong Arab loh. Awak dewe koyok kemelinding ya. Semar kemelinti ya. Ya. Jadi Gusti Allah di Al-Quran disuruh nurut dia, bukan dia yang nurut kepada Al-Quranul Karim. Kalau Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innal masiha huwa ibnullah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Ya kafir. Nek ditanya ya kafir statusnya. Tapi bukan berarti kita memusuhi mereka dalam urusan-urusan yang mereka tidak melakukan apa-apa. Dan ketika mereka sebagai tetangga yang baik, jenengan harus lebih baik. Karena Rasulullah juga bertetangga dengan itu, urusan akidah mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kemudian salah tafsir sehingga ya enten niku kalau nanti nggak ada murid ngaji yang punya apu larane Kristen tonggo ditelekono kok kurang ajar ngene. Wonge tambah gak gelem mlebu Islam, delon kelakuan wong Islam gak tayoh ngene ya. Seharusnya ditunjukkan bahwa kita itu orang muslim adalah orang yang sangat peduli, sangat baik, dan mungkin kalau dia sakit bisa meniru Nabi yang paling awal nyambangin jenengan. Mungkin itu bisa tertarik dia. Ngene apa mboten? Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan hadis ini mengingatkan kita selalu bahwa dunia itu hanya begitu Pak rasanya, nikmatnya. Ya. Gembira-gembira, bahagia belum tentu. Orang yang tiap hari itu ajojing, senang-senang, ya, jenengan mungkin belum pernah tanya-tanya mereka bahagia apa gembira. Mereka gembira tapi akan sedih kembali kalau tidak melakukan hal-hal yang demikian. Walaupun nanti diceritani wong sing uripe ngoten bolane. Saya itu kenapa kok tidak tertarik seperti itu sekarang? Saya dulu sudah melakukan sing seneng-seneng wong ke sana nggak diri ini nggak diri. Saya pulang hampa lagi, ya, pulang hampa lagi. Akhirnya dia apa? Dia kemudian belajar agama dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya yang dicari. Ya, alhamdulillah kita tidak mengalami seperti itu, dan mudah-mudahan di dalam Islam ini kita mendapatkan kedamaian yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan akidah kita terjaga kemurniannya, maslahat dan ibadah kita juga lurus, sehingga semuanya akan kita terima dengan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.